Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, judulnya Amin Rais menjilat ludah sendiri. Ludah yang terlanjur ditumpahkan di tanah, dijilat oleh Amin Rais. Itu biasa. Oke. Baik sahabat Indonesia, sebelum saya mulai, saya akan menanyakan dulu bagaimana dengan kesehatan Anda. Covid ini sudah agak mereda, tapi kita tidak boleh abai karena saya dengar di Jakarta ini ada strain baru virus COVID-19 ya. Ini kemudian kita harus tetap waspada, jaga-jaga. Bagi yang usianya 60 ke atas, saya sarankan segera vaksin yang belum vaksin, dan bagi yang belum vaksin harus menjaga kesehatannya luar biasa. Saya termasuk penyintas COVID-19. Itu pun saya tetap menjaga kesehatan dengan berbagai cara, protokol kesehatan saya ikutin semuanya. Nah, salah satunya untuk mencegah supaya tidak ada virus yang masuk di kerongkongan ini, saya mempunyai produk namanya Dorasep OH. Ini produk dari DoCare. Nah, ini menarik ini bisa disemprotkan di dalam mulut dan rasanya sangat enak gitu. Jadi seperti min begitu, tapi enak sekali. Cukup disemprotkan di dalam mulut, dan ini adalah antiseptic solution. Nah, saya coba ya seperti ini ya. Nah, mudah bukan? Dan ini sangat efektif, dan ini menemani hari-hari saya selama saya bekerja. Kenapa? Saya harus menjaga kesehatan saya, dan yang paling penting ada cara untuk bagaimana menangkal virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu solusinya adalah Dorasep OH. Baik sahabat Indonesia, kita bicara tentang Amin Rais ya. Mbah Amin Rais ini sudah sepuh sebetulnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebetulnya agak enggan mengomentari si kakek Amin Rais ini, karena bagaimana tidak, karena memang beliau ini mempunyai karakteristik yang khas. Omongannya itu nyelekit ya, dan selalu membawa nama-nama Tuhan. Dan yang paling penting adalah dia itu manipulatif sebetulnya ya, sering memutarbalikkan fakta. Dan satu lagi sebenarnya ciri khas dari Amin Rais itu sering ingkar janji. Jadi seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sebagai contoh, waktu Pilpres tahun 2014, beliau dalam posisi mendukung Prabowo Subianto dan Hatta waktu itu. Nah, waktu itu beliau berjanji kalau Jokowi menang saya akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Apa yang terjadi? Joko Widodo dan Yusuf Kala menang. Apakah Amin Rais menepati janjinya? Tidak pernah sampai sekarang. Nah, Pilpres tahun 2019 pun berlaku sama. Dia mengatakan bahwa yang mendukung Prabowo itu adalah partai Allah, yang mendukung Jokowi itu adalah partai setan. Nah, inilah narasi-narasi seperti ini. Salah satu narasi yang paling saya ingat, saya tidak akan mau menginjakkan istana selama Jokowi menjadi presiden. Wah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, Amin Rais dan beberapa orang seperti Marwan Batubara, kemudian Abdullah Yahua dan sebagainya datang menemui Presiden Jokowi di mana? Di istana. Amin Rais dan kawan-kawan menemui orang yang selama ini selalu dicaci maki. Yang Jokowi plonga-plongo lah, yang tidak mampu jadi presiden lah, dengan segala macam narasi-narasi yang sangat menyakitkan sebetulnya. Tapi apa yang terjadi? Pak Jokowi tetap menerima dengan tangan terbuka, dengan penuh respect, karena Amin Rais jauh lebih sepuh dibandingkan Pak Jokowi. Ini sesuatu yang sangat saya hargai dari Presiden Jokowi. Nah, kembali ke Amin Rais ini, ternyata dia menjilat ludah sendiri datang ke istana. Nah, memang materi yang disampaikan oleh Presiden ini tidak masuk akal menurut saya. Amin Rais dan kawan-kawan membentuk tim yang terkait dengan tragedi tewasnya 6 orang anggota FPI di jalan tol di Jakarta Cikampek waktu itu. Nah, Amin Rais tidak memilih diksi tewasnya, tapi pembunuhan. Nah, dari tim yang namanya tim
investigasi pembunuhan saja ini sudah melakukan judgement atau penghakiman sepihak kepada aparat keamanan. Dan betul kata semua orang, dia tetap ngotot bahwa itu pelanggaran HAM dan dia minta kepada presiden untuk disidangkan di peradilan HAM, dan otomatis dia menuduh polisi yang menewaskan 6 orang anggota FPI ini adalah tersangka. Itu adalah penemuan atau investigasi yang agak sesat menurut saya. Karena apa? Komnas HAM dan Bareskrim tidak menemukan hal seperti itu. Ketua Komnas HAM jelas-jelas mengatakan pada publik bahwa tewasnya 6 orang FPI di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek itu bukan pelanggaran HAM. Nah, polisi pun juga sudah menemukan fakta baru sehingga seharusnya 6 orang ini menjadi tersangka, tapi karena sudah meninggal kasusnya ditutup. Nah, kembali ke Amin Rais ini bahaya. Jangan sampai nanti pada saat presiden tidak memenuhi apa yang dia mau, ini akan menjadi amunisi baru untuk menghajar presiden kembali. Ini bahaya. Sahabat Indonesia, presiden itu bukan pejabat yudikatif. Presiden adalah eksekutif. Jadi tidak mungkin presiden mempengaruhi pengadilan. Presiden hanya bisa memberikan saran kepada kepolisian seperti apa. Presiden pun juga tidak bisa mempengaruhi Komnas HAM. Jadi narasi yang dibangun oleh Amin Rais itu seolah-olah penemuan mereka pasti benar dan Komnas HAM salah, kepolisian salah. Ini yang menurut saya menyesatkan. Saya berharap presiden teguh dalam sikapnya, jangan mencampuri penyelidikan dari Bareskrim maupun Komnas HAM. Biarkan saja aparat yang berwenang yang bekerja. Jangan terpengaruh oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Kenapa? Orang ini mempunyai rekam jejak sejarah yang tidak elok. Jadi buat apa diikuti oleh kita? Jadi sahabat Indonesia, Amin Rais ini menurut saya bukan tokoh bangsa yang perlu kita tawadani atau kita jadikan referensi. Kenapa? Sering menyesatkan, kemudian yang kedua sering ingkar janji dan terlalu banyak manuver-manuver politik selama ini. Saya bukan dendam kepada Amin Rais, tapi ini fakta. Rekam jejak mengatakan sangat sering beliau menyesatkan informasi, kemudian membuat gonjang-ganjing dan menuduh pemerintah Presiden Jokowi begini-begini. Kita sudah lelah gitu mengikuti sepak terjang Amin Rais. Bahkan di PAN pun beliau sudah terdepak. Padahal PAN ini didirikan oleh Amin Rais, tapi dia terdepak. Katanya akan membentuk partai apa, partai umat atau partai apa. Tidak, saya tidak tahu. Sahabat Indonesia, kembali saya sarankan kepada pemerintah, kepada kepolisian, kepada Komnas HAM untuk tetap teguh dalam investigasinya. Jangan terpengaruh oleh pendapat-pendapat atau narasi yang dibangun oleh kelompok lain yang tidak mempunyai kompetensi. Saya kira itu saran saya. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan, mudah-mudahan aparat kepolisian tetap tegak lurus menjalankan tugasnya dan Komnas HAM tetap lurus menjalankan tugasnya juga. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini menyangkut Amin Rais yang menjilat ludah sendiri plus mencoba mempengaruhi Presiden Jokowi. Tapi menurut saya tidak mempan. Baik sahabat Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share seluruh postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya agar kita tetap konsisten dan tidak mudah ingkar janji. Terima kasih, sampai ketemu lagi, salam damai, Rudi SKP.